Pada waktu di pintu desa itu tentara berdiri, suruh mereka lolos. Padahal itu yang mau dicegah satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak selaku. Mau berhentikan nggak bisa, sudah ngaji. Ngajilah beliau, ngaji jamaah-jamaah. Oh, tegang luar biasa. Dan saya walaupun masih kecil, masih di muallimin sanawiyah, saya tahu situasi itu tegang. Saya diam, saya lihat, oh tegang semua. Jamaahnya mukanya merah, panitia takut nanti habis pengajian dipanggil sama tentara atau polisi. Takut. Tapi ini ngaji wah. Dan itu bukan salah tentara polisi, mereka kan hanya mengamankan informasi, nanti akan ribut begini-begini. Itu salah satu yang saya saksikan langsung, bahwa sedemikian mulianya Al-Mafullah Maulana Syekh, seperti itu pula banyaknya orang yang hasad kepada beliau. Jadi kalau kita berjuang hari ini, ada orang yang mengumpat, menghujat, nyumpah, merendahkan, menghina, alhamdulillah kita pakai ilmunya Sayyidina Hasan Basri. Ya, ketika ada orang datang ke rumah beliau menceritakan, Syekh, ada orang yang mengumpat sida, ada orang yang memfitnah sida. Beliau langsung masuk ke dapur, nanya kepada orang di dapur, apa makanan yang ada di sini? Masih ada korma enggak? Kata yang di dapur, nggih masih ada, Syekh. Bungkus korma itu. Begitu dibungkus, dibawa ke depan, ke ruang tamu, dikasih ke tamunya. Nih, sampaikan salam saya sama orang yang memfitnah saya. Ini hadiah terima kasih saya kepada dia karena dia sudah mensedekahkan pahalanya di akhirat untuk saya. Saya tidak bisa balas apa-apa nih, kasih korma ini, terima kasih saya. Dia sudah bermurah dengan dia menghumpat, menghujat, mencaci, menghina saya, maka berarti dia sudah menyedekahkan amal solehnya nanti di akhirat untuk saya. Karena itu untuk semua kader-kader perjuangan, kita menghadapi tantangan itu biasa-biasa. Jangan terlalu merasa apa? Jangan terlalu istisqal. Apa arti istisqal? Merasa berat. Ya. Kalau bisa bahkan setiap ada masalah, mari kita jadikan masalah itu ringan di hati kita. Kalau misalnya Ridhol Walidain ini ada cita-cita untuk mengembangkan, tapi ternyata masih belum ada kemampuan, masih ada keterbatasan, serahkan sama Allah. Ikhtiarkan maksimal, serahkan sama Allah. Jangan anggap itu sebagai masalah, tapi niatkan itu sebagai jalan perjuangan. Maka nanti akan ada datang bantuan dari Allah, insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, yang kita haulkan ini Tuan Guru Husnul Du'at Al-Maghfurlah Maulana Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Ini orang-orang yang insya Allah minal ulama'il amilin al-mukhlisin, orang-orang berilmu yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Ya. Dan khusus untuk Tuan Guru Haji Husnul Du'at, yang saya sampaikan ini yang saya tahu, dan saya tidak menyampaikan pujian yang saya tidak tahu. Pokoknya tiang aja, mundir tiang nanau aja, mundir tiang sampaian. Kalau yang tiang tahu pasti, tiang sampaikan. Apa maksud yang tiang tahu pasti? Bil muayyanah, yang saya lihat langsung dengan mata saya. Atau bi khabari shadiq, yang sampai kepada telinga saya dari orang yang saya tahu dia jujur dan bukan hanya satu. Jadi yang semua yang saya sampaikan tentang Tuan Guru Haji Husnul Du'at ini adalah yang memang saya tahu betul kebenarannya. Karena itu sekali lagi, alhamdulillah, Ridhol Walidain didirikan oleh seorang yang berilmu, seorang yang soleh, seorang yang qimatu ilmihi, nilai ilmunya itu tinggi sekali. Bukan hanya untuk Lombok, tapi juga bahkan untuk semua. Di dalam sanad, dalam ijazat, ya, musalsalat dan lain-lainnya, beliau itu mendapatkan karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang tidak bisa diatur oleh manusia, semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pondok pesantren kita tiang pesangih, di dalam pondok pesantren ini yang tiang betul-betul harapkan adalah yang pertama, di sini anak-anak kita belajar ilmu-ilmu pokok, ya, ilmu-ilmu asas, ilmu-ilmu yang paling penting untuk menjadi seorang beriman yang akidahnya lurus, yang syariatnya baik, dan yang akhlaknya terpuji. Karena itu para santri-santriwati saya pesan sama Tuan Guru Sholah, Tuan Guru Abdul Aziz, supaya untuk akidah itu juga diajarkan, ya. Untuk akidah diajarkan asas, pokok-pokok, mabadiul akidah. Kalau bahasa ulama kita yang dulu namanya sifat 20, ma yastahilu alaihi wa ma yajibu lahu wa ma yajuzu fihi, yaitu hal-hal yang paling penting yang kita pahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang mustahil ada pada Allah, sifat yang wajib ada pada Allah, dan sifat yang jaiz, yang boleh, yang mungkin, ya, hal-hal yang mungkin, ya. Jadi hal-hal yang mustahil, hal-hal yang mungkin, dan apa-apa sifat-sifat atau hal-hal yang wajib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahami betul sifat 20. Kemudian juga asas di dalam bersyariat, ya, toharohnya, sholat 5 waktunya, ya, dan hal-hal yang pokok-pokok di dalam syariat agama. Lalu yang ketiga adalah akhlak, adabnya. Ini 3 hal yang oleh Al-Maghfurullah dan oleh ulama-ulama kita memang tidak pernah dipisahkan. Al-aqidatu wasyariatu wa tasawuf awil akhlak. Akidah, syariat, dan kemudian tasawuf atau akhlak. Maka di Ridhul Walidain ini saya minta kepada para asatiz 3 hal ini betul-betul bisa diajarkan dengan baik kepada anak-anak kita, para santri kita. Bagian yang ketiga itu penting, yang disebut dengan akhlak, ya, at-tasawuf, itu kaitannya dengan akhlak. Maka dalam pondok pesantren itu ada adab-adab yang memang kadang-kadang tidak sama dengan di luar pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ada adab mencium tangan guru. Di tempat lain di luar sana jangankan mencium tangan guru, ada guru yang menasihati saja kadang-kadang dibentak oleh muridnya. Kemarin terakhir kita lihat ada guru perempuan, dia menempeleng anaknya yang merokok, anak muridnya yang merokok. Akhirnya diadukan ke polisi. Kemudian satu sekolah itu mogok sekolah, minta supaya kepala sekolahnya dipecat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pondok pesantren insya Allah tidak ada seperti itu. Karena apa? Ada adab, ada akhlak. Maka pondok pesantren itu punya beberapa tradisi yang memang tidak ada di tempat lain. Dan karena itu orang yang ada di luar pesantren jangan gampang-gampang menganggap tradisi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa kok cium tangan? Biasa-biasa saja. Kan cium tangan itu kurang baik. Kan kita hanya hormat, kita hanya beribadah kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia ya kita biasa-biasa saja. Memang beda. Kalau di pondok pesantren, takbilul yad itu adalah bagian dari somimul akhlak, bagian dari akhlak yang inti bagi santri. Dia mencium tangan gurunya sebagai tanda takriman wa ta'ziman, ta'adduban, dan juga bersyukur, berterima kasih, karena tangan itu yang mengajarkannya ilmu, karena ustadz dan ustazahnya itulah yang mendidiknya, maka dia cium tangan. Dan ulama mengatakan boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan disunnahkan kalau memang mencium tangan itu bagi orang yang kita tahu ilmunya, kita tahu akhlaknya, kita tahu agamanya, kita tahu kesolehannya, cium tangannya. Atau orang tua kita, cium tangannya. Justru kalau cium tangan kepada pejabat, nah itu yang nggak boleh, ya, itu tidak boleh.
makruh ya. Bahkan sebagian mengatakan nggak boleh. Pokoknya kalau cium tangan karena kepentingan dunia, cium tangan atasannya supaya naik jabatan, nah itu nggak boleh. Tapi mencium tangan guru karena terima kasih atas ilmunya, itu bagus. Itu termasuk akhlak dari para santri yang diajarkan di pondok pesantren. Kemarin ada tayangan yang bikin ribut, dipotong-potong di situ. Ada di situ kelihatan orang kasih amplop kepada seorang ustaz. Oh ribut akhirnya. Wah ini kiai amplop. Ya Allah. Bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang kita tahu yang namanya tuan guru atau ustaz atau kiai, termasuk di sini al-maghfurlah tuan guru husnul du'a, membangun ini diawali dengan upaya pribadi beliau, dari harta pribadi beliau. Maulana Syekh dulu di Pancor juga membangun madrasah NWDI itu dari tanah yang diberikan oleh ayah beliau, yaitu Balut Abdul Majid, Balut Tuan Haji Abdul Majid. Jadi dari tanah pribadi, bukan mengumpulkan atau minta uang dari mana-mana, enggak, tanah pribadi itu awalnya dari harta pribadi. Lalu dibangunlah muallimin, dibelikan alat-alat untuk membangun. Selain dari gotong royong masyarakat, itu juga dengan membeli bahan dari hasil jual tahun tanahnya Balut Tuan Majid. Balut Tuan Majid itu punya banyak sekali tanah di Lombok Timur, di Majidi, sampai desa itu namanya Majidi. Ya, kenapa dinamakan Majidi? Karena Balut Tuan Majid banyak punya tanah di situ. Maka membangun NWDI itu dulu dari hasil tanah jual tahun, hasil panen. Begitu panen dijual, dibelikan alat bangunan, kemudian dibangun, beli semen, beli batu, beli bata, terus sampai terbangun. Di sini juga di pondok-pondok di Jawa yang besar-besar itu, di Tebu Ireng, itu juga dari usaha pribadi, dari harta pribadi, bukan dari minta-minta cari-cari uang, tidak, tapi dari harta pribadi. Baru kemudian ketika perluasannya, maka dibukalah pintu untuk umat ikut bersama-sama menanam amal jariah. Alhamdulillah. Maka tidak ada istilah mau seperti yang ada di tayangan itu, kiai amplop, kiai, tidak ada. Bahkan pun ini yang tahu, di Jawa, di NTB, di Lombok, di mana-mana, begitu tuan guru itu menerima amplop, itu akan kembali juga ke umat, kembali ke sekolahnya, kembali ke pengajiannya, kembali kepada anak-anak yatim yang dia asuh di panti asuhannya. Selalu begitu. Dulu saja Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima berkarung-karung korma itu diterima. Ada sahabat misalnya Abdurrahman bin Auf, baru selesai berdagang pulang ke Madinah, banyak hasil dagangannya, uangnya banyak, dinarnya banyak, dirhamnya banyak, tepungnya, gandumnya banyak. Tepung gandum itu marah beras itu, ini dibawa ke rumah Nabi, dikasih Nabi berkarung-karung. Apakah kita katakan Nabi adalah itu kayak kok terima amplop? Enggak. Kenapa? Begitu Nabi terima, langsung hari itu juga atau tidak lama disebarkan oleh Rasul. Dikasih kepada ahli suffah, dikasih kepada fuqaraul Madinah, dikasih kepada Ibnu Sabil, orang yang datang ke Madinah yang tidak punya tempat, tidak punya makanan, dibagi. Itu ulama-ulama kita seperti itu. Apa yang masuk dia keluarkan lagi, yang dari umat masuk dia keluarkan lagi untuk umat. Sebagaimana dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan salah bapak-bapak ibu, termasuk kiai-kiai di Jakarta, di Jawa, di mana mereka itu biasanya punya usaha sendiri. Arah usahanya untuk pribadinya itu usahanya dia. Mungkin dia punya toko berdagang seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya toko buku. Jadi jalan dia untuk mendapatkan rezeki itu dari dia berjualan buku, berdagang kitab.
Dan banyak ulama lain juga berdagang gandum. Kalau kita jualan beras lepekan, banyak ulama yang jualan